Baik, selamat pagi, selamat siang semuanya. Ini seharusnya pertemuannya hari Kamis lalu ya. Cuman emang pas saya ada acara kecil acap, jadi saya minta ke Bu Afifa untuk di reschedule dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sebagai ganti kuliah Kamis lalu. Jadi di sini saya diberi satu pertemuan ya oleh Bu Dr. Signa terkait eh, teknik kultur sel dasar ya. Jadi iya saya apoteker ya, bukan dokter. Ya. Jadi ini nanti saya selama kurang lebih harusnya sih 2 SKS itu 100 menit ya. Ya, itu maksimal maksimal 100 menit saya akan eh, berbagi ya, berbagi share terkait dengan kultur sel dasar ya. Baik, karena Bapak Ibu semua di sini kan S2-nya biomedis ya. Dan ini sangat ini. Baik, saya slideshow ya. Bisa dilihat ya, Bapak Ibu? Oke, terlihat, Pak. Oke. Nah, baik. Kultur sel dasar ya. Ini hal yang sejak beberapa tahun lalu menjadi eh, apa ya? Menjadi vehicle, menjadi perangkat terkait dengan riset-riset yang ya, berbau biomedis ya. Ya, baik itu dokteran, farmasi, ya, masuk rekayasa molekuler ini kultur dasar. Kultur sel culture. Jadi kita ini kan, jadi ini eh, ya, kita kenalan dulu terkait apa sih kultur sel. Ini ya slide-nya campuran ya bahasa Indonesia bahasa Inggris ya karena terkadang lebih enak langsung di bahasa Inggrisnya daripada mencari di padanannya ya di bahasa Indonesia. Jadi apa itu sel kultur sel atau sel culture ya. Jadi eh ini kan sini apa ya sini. Jadi kultur sel itu merefer pada eh, the removal of cell. Jadi menggantikan atau memindahkan atau meremover, ya, menghilangkan sel dari atau dia mengambil ya removal meremove menggerakkan atau menghilangkan atau memanggil sel dari hewan atau tumbuhan dan kemudian pertumbuhan their subsequent growth dan kemudian pertumbuhan mereka ya dan kemudian ditumbuhkan secara langsung subsequent dilanjutkan pertumbuhan di environment lingkungan artifisial yang disukai oleh mereka. Jadi kultur sel itu ya itu ya gambarannya mengambil sel dari hewan atau tumbuhan kemudian ditumbuhkan dalam media artifisial buatan yang menyerupai dengan media dia di tubuh ya tentunya unfavorable di tempat yang dia sukai. Ya. Nanti ada terkait dengan apa saja yang ada di dalam eh, media pertumbuhannya itu. Cells itu dapat diremove, ya, dapat dipindahkan dari jaringan secara langsung dan kemudian disaggregated. Ya. Disaggregated itu kalau agregat kan menyatu ya, kemudian disaggregate berarti dipisahkan melalui reaksi enzimatik atau mekanik ya sebelum dikultivasi, sebelum ditanam kembali ya kultur kan dibudidayakan dan mereka didapatkan dari suatu sel lain atau galur sel yang sudah established sudah ada sebelumnya ya. Jadi
Sel itu dapat juga di remove, dihilangkan, ya, di remove, ya, dipindahkan dari suatu jaringan langsung dan atau disegregated, dipisahkan melalui reaksi enzimatik atau secara mekanik sebelum dikultivasi. Ya, ya nanti ini kan pengenalan dulu, ya nanti pas slide berikutnya nanti ini kan ya. Atau kemudian dia diderive, didapatkan dari sel lain atau sel galur, galur sel tertentu yang sudah eksis. Nah, kultur sel ini adalah tekniknya powerful. Ya, jadi di dalam dunia biologi modern. Ya. Ya, kenapa kok dia saat ini powerful? Ya, karena di bawahnya it allows, ini memungkinkan para peneliti to study, mempelajari sel hidup dalam suatu lingkungan yang dikendalikan, yang terkendali, yang menawarkan insight, ya, pandangan baru, menawarkan baru ke dalam proses seluler dan mekanisme penyakit. Nah, jadi sejak ditemukan, ya, teknik terkait dengan sel culture, kultur sel, itu sekarang menggunanya banyak sekali dan memang eh, ya sekarang relatif semakin banyak yang menggunakan teknik kultur sel ini, ya. Semata-mata kalau sekian tahun lalu biologi molekuler, ya sekarang lebih dari itu, ya. Kenapa? Terutama ini, offering insights into cellular process, ini dapat menawarkan suatu pandangan baru terkait dengan proses seluler dan juga mekanisme penyakit. Jadi ketika misalkan kita ingin nih mengetahui, ya, suatu senyawa ini, ya, dia itu kan kayak misalkan contoh inflamasi. Inflamasi itu kan jalur terjadinya inflamasi itu kan macam-macam, ya. Kita misalkan katakanlah memiliki ekstrak atau something dan pengen tahu dia bisa nggak sih sebagai antiinflamasi. Oh, ternyata terbukti, ya. Kemudian kita pengen tahu dia mempunyai senyawa, mempunyai potensi antiinflamasi, itu dia jalur penghambatannya di mana? Nah, ini proses selulernya. Kira-kira mekanisme mekanisme penyembuhannya, mekanisme pathway-nya bagaimana? Itu. Makanya ini cukup 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 rising, ya, terkait dengan cell culture. Nah, masih pengantar, ini kan, ya, saya dilihat di sini. Jadi ini bahasa Indonesianya, kultur adalah teknik memelihara dan memperbanyak sel tadi di luar organisme dengan kondisi lingkungan yang terkontrol. Kemudian ditumbuhkan, ya, sel tersebut di luar organisme in vitro. Jadi menariknya eh, terkait dengan sel culture ini adalah dia menggunakan tadi living cell, ya, sel yang hidup, namun dia hidup di luar organisme, dibiarkan ini. Makanya riset terkait dengan sel culture, kultur sel ini kategorinya adalah in vitro, bukan in vivo. Ya. Tapi in vitro ada kehidupan. Nah, menarik di sana. Dan ini banyak digunakan untuk studi biologi sel, psikologi, farmakologi, rekayasa jaringan, rekayasa genetika, dan lain-lainnya. Kemudian apa digunakan sel hewan, manusia, dan atau tumbuhan. Ini visualisasinya, ya. Ini adalah medium kulturnya, medium untuk pertumbuhan selnya. Ini contoh selnya ini. Ya, ada inti sel dan ini umumnya seringnya kalau terkait dengan kultur sel, umumnya ya kebanyakan menggunakan sel eukariotik, ya. Prokariot, ya, prokariot, ya. Umumnya, tapi juga ada yang ekariot. Ini dia ditemukan dengan medium menggunakan medium culture tertentu. Ini dan dia kalau di sini di visualisasinya di sini seperti cawan Petri, eh, bisa di cawan Petri. Tapi umumnya kalau kita bekerja dengan sel, kita menggunakan namanya well plate, ya, lubang plate-plate dengan diameter-diameter tertentu, ya. Dan lebih efisien, lebih bisa digunakan untuk banyak eksperimen, ya. Nah, secara singkatnya ini, ya, Bapak Ibu. Jadi tahun 1885, ya, eh, namanya Wilhelm Rox pertama kali memelihara jaringan embrio ayam. Jadi gambarannya seperti tadi.
Jadi si ya Pak Wilhelm Rock ini dia mengambil eh, embrio ayam, kemudian sama Pak Wilhelm Rocks embrio ini ya dibiarkan di culture ada media tertentu dan di luar tubuh dari ayam itu. Kemudian tahun 1907 pakar pakar hewan dari Amerika, Pak Ross G. Harrison melakukan eksperimen kultur sel hewan pertama yang sukses dengan menumbuhkan sel proses sel saraf kata dalam media getah bening yang menggumpal. Prinsipnya sama tadi. Jadi kalau ini ditandai, tadi kalau ini Pak Wilhelm Rooks embrio ayam, ini beliau Pak Ross G. Harrison ini dia mengambil sel saraf kata, ya, dibiarkan dalam media getah bening yang menggumpal. Nah, dan ini kemudian si Pak Ross G. Harrison dikenal sebagai Bapak Kultur Sel. Dan tahun 1951 Pak Henrietta Lacks menemukan sel HeLa yang sekarang banyak digunakan untuk riset-riset terutama sel HeLa itu terkait dengan sel cancer seringnya. Ya. Nah, semakin ke sini ya eh, namanya sel culture atau kultur sel terus berkembang seiring semakin pesatnya atau semakin canggihnya teknologi steril ya, karena eh, semua tahapan kerjaan kultur sel itu di- dilakukan dalam kondisi steril atau aseptis dan juga semakin dikembangkannya di riset terkait dengan medium kultur atau medium pertumbuhan sel yang semakin beragam. Ini gambarkannya adalah contoh dari sel HeLa. Ini saya dapatkan dari internet, saya Google, saya saya pilih salah satu gambar di sana. Ya. Ini penampakan sel HeLa. Ya. Terus apa itu kultur sel atau ya kultur atau cell culture ya. Tadi primary culture ya, kultur yang utama ya yang mengacu pada tahap dari culture budidaya kultur setelah sel diisolasi dari jaringan dan kemudian sel itu dibiarkan mengalami proliferasi di bawah kondisi yang sesuai sampai sel-selnya itu ya menempati seluruh substrat ya. Ya, kalau bahasa ininya udah selnya udah tumbuh memenuhi plate-nya, memenuhi tadi eh disk atau plate ya, dasar dari plate itu sampai confluence padat. Tapi dalam prakteknya, dalam risetnya yang menjadi acuan adalah 80% confluence. Kalau lebih dengan 100% nanti selnya akan cepat mati ya, karena akan semakin rebutan media pertumbuhan. Kalau kurang dari 80% ya apa kalau mau dibuat eksperimen kurang efektif ya. Sehingga biasanya dia dibiarkan sampai confluence ya. Kemudian setelah mencapai confluence ini pada tahapan ini sel kemudian di subculture ya atau juga di passage dipisahkan tadi ya. Ini misalkan udah penuh confluence kita ambil ya kita subkultur di media baru di passaging. Nah, nanti misalkannya sebelumnya ini P1 kita subkultur menjadi P2. Nah, P2 kita kan jadi P3, P1, P2, P3, P4, P4 dan seterusnya. Dengan cara apa? Transferring, mentransfer sel itu pada new vessel, pada tempat yang baru dengan fresh growth medium, dengan medium tumbuh yang segar. Untuk apa? Untuk menyediakan ya, lebih banyak ruang untuk melanjutkan pertumbuhannya. Ya, gitu. Kenapa kalau nggak digitukan nanti selnya akan mati? Itu karena sel living cell. Setelah first subculture, setelah subculture yang pertama, ya, the primary culture, kultur yang primer, yang basic, yang dasar tadi, kemudian menjadi dikenal dengan namanya cell line atau subclone.
sel lain, sel eh, sel garis ya. Kalau saya lebih ininya sel lain aja, ya, lain. Oh, subklon. Sel lain ini didapatkan dari tadi kultur primer, kultur utama. Dan ini sel lain itu mempunyai keterbatasan apa? Limited lifespan. Jadi mempunyai masa hidup yang terbatas. They are finite. Jadi dia terbatas ininya. Dan karena dia di passage di subkultur, sel dengan kapasitas pertumbuhan yang paling tinggi ini mendominasi akan menghasilkan apa? Degree derajat genotip dan fenotip yang seragam di dalam populasi. If a subpopulation, jika suatu subpopulasi atau suatu sel lain secara positif diseleksi, dipilih dari kultur dengan mengkloning atau beberapa metode yang lain, sel ini menjadi sel strain, ya, sel sel galur ya. Sel strain sering membutuhkan perubahan genetik tambahan yang kemudian dilanjutkan dengan inisiasi sebagai parent line, ya, baris orang tua dari ya indukan indukan sel. Ini gambar bagaimana penampakan morfologi sel sel lain ya. Eh, Tiga ini kalau yang saya merah-merah ini dia kelihatan confluence, yang bawah ini juga confluence ya, ini kurang confluent dan ini pertumbuhannya kurang bagus nih. Ya, bisa dilihat. Ya. Eh, nah, terus kemudian bagaimana morfologi sel di dalam ini? Oh, kirain. Jadi bagaimana morfologi sel dalam kulturnya? Ya. Sel dalam kulturnya dapat dibagi menjadi tiga kategori dasar berdasarkan bentuknya dan penampakannya, and appearance penampilannya. Itu morfologinya. Yang pertama fibroblastik atau fibroblast-like. Jadi seperti fibroblast. Ya. Jadi fibrin-fibrin gitu ya. Jadi sel fibroblastik adalah bipolar, dua kutub, atau multipolar, ya, multikutub, yang mempunyai bentuk yang panjang dan dia grow attached to the substrate. Dia menempel ya pada substrat. Ya. Kalau misalkan ini ya dia nempel di substratnya. Kalau misalkan di eksperimen di lab di LAF dia nempel di ya dasar dari plate-nya, attach, nah, melekat. Kemudian ada juga morfologi sel yang bentuknya seperti epitelial. Epithel. Ini ya seperti bentuk sel epitel ya. Jadi dia bentuknya poligonal ya, bentuknya dengan more regular dimension, dimensi yang beragam dan dia tumbuh nempel pada substrat in discrete patch ya. Dia nempel juga tapi bedanya apa? Kalau bentuknya seperti epitel, kalau fibroblast dia banyak fibrin-fibrinnya ya tadi. Have elongated shapes, mempunyai bentuk yang memanjang. Kemudian penampakan berikutnya adalah lymphoblast like seperti lymphoblast. Jadi sel ini bentuknya sferik, bulat dalam bentuknya dan biasanya tumbuh dalam suspensi tanpa attaching to a surface, tanpa nempel. Nah, berarti dia kalau yang fibroblast and epithel ketika dia dibiarkan di plate, sekarang di battery disk atau di ya well plate pertumbuhan sel baik di 6 well plate, 12 well plate, 24 well plate, 48 well plates. Kalau fibroblast dia nempel, kalau epithelial juga nempel, tapi bentuknya kalau fibroblast ada elongated seperti fibrin-fibrin itu, kalau epithel ya, tidak panjang-panjang. Kalau lymphoblast dia tidak nempel, dia eh, ya floating gitu. Ini gambaran bentuk selnya kurang lebih ini ya. Terkait dengan teknik dasar kultur sel ya, yang perlu diperhatikan terkait dengan fasilitas laboratorium. Yang pertama harus ada biosafety cabinet, ya, kabinet biosafety atau
beberapa literatur tidak menggunakan istilah biosafety cabinet, tapi menggunakan istilah LAF, laminar air flow. Kemudian selain kita memerlukan biosafety cabinet, jadi semua kerjaannya dikerjakan di BSC atau LAF. Ya, karena tadi semua pekerjaan yang melibatkan kultur sel harus dalam kondisi steril atau aseptis. Ya. Kenapa demikian? Sel punya pertumbuhan, ketika kemudian dia terkontaminasi bakteri, terkontaminasi jamur, terkontaminasi virus, pertumbuhan sel akan terganggu. Gitu. Ya. Kemudian juga ingat ya, kalau udah terkontaminasi, selain selnya terganggu, eh, pekerjaan kita yang melibatkan sel juga tidak bisa diteruskan. Sehingga harus di dalam kondisi steril. Kemudian kita juga memerlukan inkubator CO2. Ya. Kemudian jadi biosafety cabinet, BSC atau LAF adalah untuk tempat bekerja. Ya. Ketika kita bekerja dengan kultur sel atau sel culture. Inkubator CO2 buat apa? Ini untuk menginkubasi sel. Ya. Jadi setelah kita bereksperimen, treatment, men-culture, mem-PC sel, ini kan kita pengen tahu pertumbuhannya. Nah, ini diinkubasi, di inkubator CO2, yang situ CO2 dan CO2-nya dijaga pada biasanya sekitar eh, ada 5% apa, kemudian ada kelembapannya sekian persen, nah itu diatur sedemikian rupa. Diatur sedemikian rupa pada kondisi pertumbuhan sel yang optimal. Kemudian juga diperlukan mikroskop inverted, mikroskop inverted. Buat apa? Ini untuk melihat sel. Jadi saya sebutkan gambar-gambar ini kita dapat capture dari mikroskop inverted. Nah, kalau nggak ada ini ya kita nggak bisa lihat morfologi dari sel. Berikutnya kita juga memerlukan apa? Autoclave dan sterilizer. Ya. Autoclave ya sebenarnya sih autoclave dan sterilizer ini bisa satu jenis ya, tetapi eh, harus kalau katakanlah sebenarnya prinsipnya sama ini. Cuman kemudian supaya tidak terjadi kontaminasi silang perlu dibedakan, perlu dipisahkan. Autoclave khusus adalah untuk mendestruksi atau eh, ya mendestruksi untuk ikan sebelum dicuci, alat-alat yang digunakan harus didestruksi dulu, diamankan supaya tidak ada kontaminan mikroba atau jamur di sana. Nah, sterilizer setelah alat yang dicuci, alat-alat yang mau digunakan untuk dikerja di BSC atau LDLF harus disterilkan. Kemudian ada juga cryopreservation system atau liquid nitrogen. Ini buat apa? Ini untuk menyimpan sel. Ya. Jadi ini fasilitas yang minim yang harus ada ketika kita mau bekerja dengan sel culture atau kultur sel. Jadi liquid nitrogen misalkan kita punya sel dan kemudian selnya ini kalau tadi kan di subculture, di passage itu kalau kita mau bekerja eh, in the near future dalam waktu dekat, ya harian ini atau pekan depan. Tapi kalau kemudian sel ini belum akan kita gunakan dalam waktu dekat, sel ini bisa di cryo ya menggunakan liquid nitrogen. Nah, sampai masa yang dia akan tetap cryo selama liquid nitrogennya ada dan ketika mau menggunakan sel ini tinggal selnya dikeluarkan dari liquid nitrogen dan kemudian kita towing kita bisa hidupkan lagi selnya itu minimal ya itu fasilitas laboratorium. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Halo, ada yang ditanyakan? Saat ini belum, Pak. Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ya.
Ini fasilitas laboratorium atau alat-alat ya yang minimal harus ada ketika kita mau mendevelop atau membuat eh, untuk pekerjaan menggunakan cell culture atau kultur sel. Nah, ini gambarnya tadi. Jadi gambar yang ini adalah eh, BSC ya, Biosafety Cabinet atau laminar airflow cabinet, laminar airflow. Ini ada etanol spray 10%. Ini untuk desinfektan, desinfeksi. Karena harus di keep in mind that if we work with the cell culture, we have to confirm that the environment of the LAF is sterile. Then we have to working with aseptic. Kita harus bekerja dengan teknik aseptik. Ini adalah limbah cairan. Ini cell culture flash. Ini adalah labu untuk pertumbuhan sel. Ini rak untuk tabung. Ini reagen dan media. Ini eh, pipet, ya, pipet untuk mengambil media, kemudian mengambil media dari eh, media stok, dimasukkan ke dalam cell culture flash, dimasukkan ke ini ya, dalam jumlah yang besar. Kalau yang jumlah kecil-kecil, biasanya kita menggunakan micropipet. Kemudian ini ada rapid disposable pipet, jadi kita menggunakan pipet yang disposable. Ya, ini steril, steril. Meskipun steril karena dia disposable sekali pakai, sebelum dimasukkan ke dalam LAF, dia harus desinfeksi dengan etanol 70%. Cet, 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 cet. Nah, terus kemudian di swab ke sini. Ya. Ini adalah kontainer dari sampah. Ya. Ini the basic layout of a cell culture hood, lemari untuk kultur sel dan for right-handed workers. Jadi untuk pekerja-pekerja yang ya ini itulah ruang orang sana right-handed gitu dengan tangan kanan. Ya. Ini kursi nih ya gitu. Nah, kenapa sih kok tadi sudah sempat ini kan ya kenapa kok sekarang penggunaan kultur sel itu sangat banyak ya. Ini kurang lebih the importance of cell culture and research. Jadi aplikasinya banyak ya, Bapak Ibu ya. Pertama, drug discovery, penemuan obat. Di kultur sel itu krusial ya. Untuk penting sekali atau sangat krusial, sangat besar peranannya untuk apa? Untuk mewujudkan efikasi ya, manfaat dan safety, keamanan dari obat baru sebelum dilakukan uji klinik. Jadi kita bisa melakukan uji toksisitas dan screening obat. Nah, gitu. Toksisitas dan screening obat menggunakan kultur sel. Nah, satu drug discovery. Ya. Kemudian kita juga kultur sel, sel culture juga dapat digunakan untuk modeling penyakit. Nah, wah ini kalau di luar tuh semakin ini ya eh banyak sekali. Jadi eh untuk misalkan katakanlah salah satu masalah kesehatan not only in Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia adalah terkait dengan penyakit cancer. Nah, orang Eropa, orang negara maju sana, ya, mereka mengembangkan ya modeling penyakit itu tidak menggunakan hewan, tapi dia menggunakan sel kultur, kultur sel, ya, sel culture. Ya. Jadi dia membuat misalkan contoh ke dalam bentuk spheroid, dia menggabungkan tiga atau empat sel cancer, ya, kemudian di co-culture bareng-bareng, nah, itu, ya. Luar biasa. Jadi para peneliti menggunakan cell culture untuk mengkaji penyakit dan kemudian menguji eh, potensial treatment, potensi untuk di treatmentnya. Kemudian dia juga bergantung untuk terapi gen dan stem cell. Ya, stem cell yang saat ini mungkin sudah beberapa ada di Indonesia. Itu terkait dengan disease model penyakit. Terkait dengan riset-riset dasar, basic research. Ya. Cell culture, kultur sel itu penting untuk memahami dasar dari proses biologi. Ya. Understanding fundamental biological research process. Jadi memahami dasar dari proses biologi. Kemudian juga biomedical research, ya, research terkait biomedis banyak digunakan. Ya, tapi kan tadi saya cerita spheroid,
Nah, kalau basic research nih, misalkan ada juga biomedical, jadi eh, menggunakan sel juga, menggunakan organ on chip, ya ini menggunakan sel culture juga. Kemudian aplikasi berikutnya dalam bioteknologi, ya, ultrasound digunakan untuk memproduksi biopharmaceutical. Biopharmaceutical di sini adalah produk-produk farmasi berbasis makhluk hidup, bio, dan produk-produk bernilai lainnya seperti apa? Produksi vaksin, monoklonal antibody, protein rekombinan dan lain-lain. Jadi misalkan katakanlah kita mau mendevelop vaksin apa gitu ya, kita juga bisa menggunakan pendekatan cell culture terlebih dahulu. Ya, itu kurang lebih eh, betapa pentingnya atau kenapa cell culture dalam penelitian saat ini cukup banyak aplikasinya sebanyak kepentingannya. Kemudian di sini eh, apa jenis-jenis dari sel lain. Ya. Ada primary sel lain yang primer yang basic, yang dasar. Jadi eh, dia diisolasi directly, ya, langsung dari apa? Suatu organisme yang hidup di sel primary sel line. Jadi primary sel line ini memiliki representatif yang tinggi dari asal mereka, tetapi apa? Have limited lifespan. Umur selnya pendek. Ya. Beda dengan sel lain yang nanti sebenarnya immortalized sel lain. Kalau primary sel lain, sel lain yang basic, yang primary, itu paling di subculture paling banyak katanya 3 kali udah nggak bisa dipakai karena secara genotip dan fenotip mungkin udah berubah. Kalau kan yang bisa ditampak secara fisik, misalkan bahan itu kan fenotip ya. Kalau misalkan fenotipnya udah berubah, kemungkinan genotipnya udah berubah. Kemudian ini primary cell line yang basic yang utama. Kemudian ada immortalized cell line. Jadi sel line yang immortalized, yang dimatikan. Sel ini mengalami modifikasi genetik untuk mencapai apa? Immortality. Sel immortal atau sel itu sudah beradaptasi. Immortalized cell line ini lebih mudah untuk dia ini benar dijaga, tetapi juga not reflect the original cell type accurately. Tapi dia mudah di subkultur, di passage, tapi dia punya keterbatasan. Apa keterbatasannya? Dia tidak menggambarkan sel jenis sel yang aslinya secara akurat. Jadi kalau di primary cell line, dia di subkultur maksimal 3 kali udah nggak bisa digunakan. Kalau immortalized cell line, dia bisa misalkan katakanlah kayak sel raw. Sel raw itu bisa sampai sampai PCH 30 ya, itu masih bisa digunakan tapi udah lebih baik tidak digunakan ya. Nah, contohnya ada sel HeLa, ada sel CHO, ada sel Vero, ada sel Rho, ada Hepatitis sel, ada Erythroid sel, banyak memang contohnya dan bisa di, di develop ya semakin itu banyak berkembang di sini. Kemudian yang bentuk sel lain yang ketiga adalah stem cell lain. Sel-sel ini ya berpotensi untuk didiferensiasikan hingga menjadi jenis-jenis sel yang berbeda. Stem cell lain ini mempunyai menjanjikan, sangat menjanjikan untuk regeneratif medicine, pengobatan yang regeneratif dan penelitian. Makanya regeneratif medicine. Makanya ini saat ini banyak penyakit-penyakit, terutama sel cancer atau sel yang mungkin secara pendekatan pengobatan terapi biasanya agak susah dengan menggunakan terapi stem cell. Sekarang banyak orang yang uh, menggunakan itu. Nah, ini kemudian tadi sudah ada fasilitas labnya, eh, apa saja yang harus ada di sana. Kemudian termasuk tadi kan karena dia sel lain atau kultur sel itu terisolasi ya dari kalau tadi yang primer cell dari makhluk hidup yang hidup, living organism, organisme hidup ya. Kalau immortalized dengan diimmortal terlebih dahulu. Nah,
Kemudian kan itu dibiarkan secara in vitro, dibiarkan pada media tertentu dengan dengan ya misalkan di petri dish atau di plate ya. Nah, medianya itu juga pegang peranan penting. Kenapa? Kalau selnya dikulturkan, disubkulturkan di media yang nggak sesuai, ya pertumbuhannya nggak maksimal. Ya, sehingga media ini penting sekali peranannya. Nah, apa saja yang ada di media, ya umumnya, ya eh, ada nutrien jelas. Ya, nutrien-nutrien ini adalah untuk apa? Untuk pertumbuhan sel. Ada asam amino, ada glukosa, ada vitamin. Kemudian ada basal media, media basal. Ya, ini untuk menyediakan nutrien esensial, garam-garaman, dan juga dapar untuk pertumbuhan sel. Ada NaHCO3, natrium karbonat, ada HEPAS, dan lain-lain. Kemudian ada serum. Biasanya kita menggunakan FBS, fetal bovine serum. FBS ini akan menyediakan faktor-faktor pertumbuhan, hormon pertumbuhan, dan protein yang dibutuhkan untuk proliferasi sel dan survival. Survival untuk supaya selnya bertahan hidup. Kemudian ada growth factor, faktor pertumbuhan. Jadi protein spesifik yang yang mempromosikan proliferasi sel dan diferensiasi. Ya. Kemudian juga diperlukan ada antibiotik. Untuk apa? Nah, antibiotik adalah untuk mencegah kontaminasi bakteri yang kemudian akan mengkompromis, akan ya mengganggu, akan ya, pertumbuhan selnya, akan mengganggu struktur selnya. Ini suplemen-suplemen nutrien eh, yang ada di yang atau yang harus ada di media cell culture, media kultur sel dan untuk pertumbuhan sel yang optimal, yang bagus. Ya, tuh. Kemudian teknik dasar. Nah, tadi udah ada alat dasarnya seperti apa, sekarang teknik dasarnya. Yang pertama, kurang lebih secara ininya sterilisasi dan aseptis. Jadi apa? Jadi seluruh alat ya, ya PSC-nya pun harus disterilkan. Seluruh alat yang kita gunakan untuk eksperimen kultur sel harus disterilisasi. Kalau tidak, kenapa? Ya sangat besar akan terjadi kontaminasi. Ketika terjadi kontaminasi apa? Ya kita tidak bisa berharap banyak terkait dengan eksperimen kita. Alatnya disterilkan supaya selesai dan dalam kita bekerja harus aseptis. Aseptis ini apa? Ya kita bekerja tidak tanpa kuman atau dia se steril mungkin. Kita alat yang digunakan disterilkan, kemudian dipastikan bahwa lingkungan kerja kita kondusif support untuk kerja aseptis. Kemudian apa? Ada persiapan medium. Jadi mediumnya kan macam-macam nutriennya disiapkan dan saat ini ada banyak macam-macam medium ya. Kalau tadi yang dijelaskan ada medium general, tapi masing-masing sel memiliki kecenderungannya memiliki medium yang tidak sama gitu kan ya. Kemudian setelah sterilisasi dan juga kerja aseptis, setelah persiapan medium berikutnya ada apa? Menginokulasi atau menseeding sel, menanam sel. Menanam sel di mana? Di media kultur. Kemudian setelah selnya tumbuh, nah, di packaging, di subkultur. Tadi saya cerita hari ini kita membiarkan sel di sel culture flash, T75, T25 namanya T ya. T itu ya mungkin bentuknya seperti T gitu ya. Flash ya, flash tabung ya. Biasanya kalau seperti flash itu adalah eh, ya sel culture flash. Jadi flash tabung untuk pertumbuhan sel. Ya. Kita dibiarkan di flash 75 atau di flash 25 setelah tumbuh confluence tadi kita ambil sebagian kita
Nah, bagaimana kita ngambilnya? Kalau kita mau membuat treatment eksperimen yang membutuhkan treatment intervensi khusus dan spesifik, dan kita mau doing something, ya kita mau ambil datanya, kita hitung dulu selnya. Nah, kita hitung. Jadi setelah ditumbuh di T-flash, kita lihat di mikroskop, the confluence, kita ambil, kita hitung, kemudian ya kita setelah kita hitung kita kalkulasi mau berapa banyak sel yang kita tumbuhkan di masing-masing well ketika kita mau bekerja, misalkan kalau menggunakan sexual plate ya volume medianya akan lebih banyak per well-nya 12 well. Jadi itu ukurannya sama ya, tapi eh, kalau sexual plate berarti lubangnya lebih besar, 12 well lubangnya lebih kecil, 24 lebih kecil lagi, 48 lebih kecil lagi, paling kecil ukuran 96. Tentunya semakin kecil well-nya, lubangnya, kebutuhan mediumnya pun semakin sedikit. Nah, di packaging ada inkubasi. Nah, di inkubasi yang perlu diperhatikan adalah inkubator dari CO2-nya. Ya. Setelah itu dilakukan uji viabilitas, dicek viabilitasnya seperti apa. Ya. Ini dapat menggunakan tripan blue langsung, bisa juga menggunakan MTTSC atau juga bisa menggunakan alamat blue SC. Setelah itu penyimpanan sel terkait misalkan kalau selnya, misalkan tadi kita tumbuhkan sel, oh kita tumbuhkan dan kita ingin mengkulturkan selnya dalam jumlah banyak. Tadi yang sel yang sudah di flash dalam jumlah banyak kita conference, kita ambil, kita simpan di cryovial. Cryovial disimpan di liquid nitrogen atau di freezer pada suhu minus 80 derajat. Tapi penyimpanan lebih bisa long time, lebih lama di liquid nitrogen dibandingkan dengan freezer minus 80 derajat. Ini gambaran apanya? Gambaran LAF-nya. Ini bahan-bahan yang akan kita gunakan di LAF. Ini microscope inverted dan ini contoh dari inkubator eh, CO2. Ya. Ah, yang harus diperhatikan kait dengan teknik cell culture adalah aseptis. Aseptis dari kata-kata aseptis. Artinya apa? Seminimal mungkin, semaksimal mungkin, seminimal mungkin kontaminasi, semaksimal mungkin steril. Jadi berusaha mempertahankan dan tekniknya itu kita mau dalam teknik bekerjanya kita meminimalkan adanya kontaminasi di area kerja kita. Jadi sebelum bekerja kita pertama sterilisasi. Jadi semua equipment, peralatan dan media harus disterilisasi untuk apa? Untuk menghilangkan eliminate kontaminan. Disterilkan. Kalau sekarang kan disterilisasi kan ya dieliminasi, dimatikan semua kalau ada kontaminan. Kemudian setelah sterilisasi, sterile work area, sterilkan area kerja kita. Ya. Laminar flow hood atau PSC atau LAF menyediakan lingkungan yang steril untuk tempat kerja cell culture. Ya. Jadi setelah disterilkan, LAF-nya biasanya dengan didesinfeksi menggunakan alkohol. Dan juga sebelum jadi sebelum dipakai LAF-nya kita kondisikan, ya, kita eliminasi kontaminan LAF-nya. Biasanya seringnya kita nyalakan dulu ultraviolet, ultraviolet sekian menit, ultravioletnya kita matikan, kita nyalakan ada blower di sana. Ketika dinyalakan lampu ultraviolet, blower nggak boleh nyala. Setelah lampu ultravioletnya dimatikan, nanti blowernya dinyalakan. Dan nyalakan, berarti udah ini eh, barang-barang atau apa yang akan kita gunakan di live sebelum masuk kita desinfeksi menggunakan alkohol. Untuk memastikan lingkungan pekerja kita steril. Kemudian yang ketiga, teknik yang proper, teknik yang lengkap, yang sempurna. Di antaranya apa? Gunakan pipet yang steril dan alat-alat lain, ya, untuk meminimalkan. Jadi gunakan pipet dan alat-alat other tools, alat-alat lain yang steril
Untuk apa? Untuk meminimalkan risiko dari kontaminasi. Ya. Nah, itu setelah aseptis, sorry. Berikutnya apa? Inkubasi. Inkubasi dan monitoring. Yang perlu diperhatikan apa? Kontrol temperatur. Hampir most cell lines, kebanyakan umumnya sel line membutuhkan temperatur yang spesifik. Biasanya pada suhu 37 derajat Celcius untuk hidup. Nah, ini pentingnya inkubasi tadi. Ya. Kemudian regulasi CO2. Ya. Sel membutuhkan spesifik konsentrasi CO2 biasanya 5%. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan pH. Kemudian apa? Kontrol kelembapan. Kelembapan yang tinggi akan menyediakan evaporasi medium cell culture, medium culture. Ini memastikan apa? Viabilitas sel. Artinya apa? Kelembapannya juga harus dikendalikan, tidak boleh terlalu tinggi. Karena ketika dia terlalu tinggi, ya, sorry, eh, berarti dikontrol. Jadi supaya apa? Humidity-nya tinggi. Ketika humidity kelembapan tinggi, dia akan mencegah sel itu medium dari medium kulturnya itu akan menguap. Kalau kemudian misalkan tidak dijaga ini, kemudian medium kulturnya itu menguap, tentunya kan nutrisinya akan berkurang sehingga akan mengganggu viabilitas selnya, kehidupan selnya akan berkurang. Kemudian apa? Yang berikutnya visual inspection. Jadi harus dipantau terus ya secara reguler terkait dengan kultur selnya untuk melihat apakah ada kontaminasi atau terjadi abnormalitas pertumbuhan. Harus diamati terus. Lengah sedikit bisa. Ya. Yang perlu diingat tadi selain cell culture itu melibatkan makhluk hidup. Jadi sel itu meskipun ini tapi dia hidup. Sehingga kita treatmentnya kurang pas, kurang ini bisa selnya mati. Nah, ketika kita sel mati, selain biaya, waktu, ya tentunya penelitian kita kan tidak akan berjalan sesuai dengan schedule yang direncanakan. Kemudian ada packaging and culturing cell, ya packaging, ya. Jadi mirip-mirip, ada yang packaging, ada subculture. Ya. Packaging adalah proses mentransfer sel ke new culture vessel ke eh, perangkat atau new culture perangkat new yang baru untuk menyediakan mereka dengan memberikan mereka media segar yang baru ya, and provide them dan menyediakan mereka media media yang segar dan juga spasi untuk pertumbuhan itu packaging. Jadi mentransfer sel ke perangkat kultur yang baru dan menyediakan dan memfasilitasi mereka dengan eh, media yang baru dan space untuk pertumbuhan. Karena kalau sudah terlalu confluence akan antar selnya akan rebutan makanan sehingga pertumbuhan selnya akan terganggu. Subculturing subkultur adalah tipe spesifik atau packaging yang melibatkan diluting pengenceran populasi sel untuk menjamin to ensure pertumbuhan kesehatan. Kemudian ada cryopreservation tadi dan cell banking. Nah, freezing sel diawetkan preserve dengan apa? By slowly freezing them. Jadi dengan freezing membekukan mereka secara slowly di dalam larutan cryoprotective dan melindungi mereka dari kerusakan. Ya. Nah, gimana? Jadi didinginkan dengan liquid nitrogen. Storage disimpannya apa? Frozen cell, sel yang udah di-frozen kan, yang udah dibekukan, ya, disimpan di liquid nitrogen untuk menjamin viabilitasnya untuk jangka waktu yang extended, jangka waktu yang lama. Thawing, nah, thawing itu dicairkan, jadi sel yang frozen, sel yang beku, di thawing secara cepat. Untuk apa? Untuk meminimalkan kerusakan dan menjamin viabilitas mereka untuk eksperimen yang lebih lanjut. Nah, whatever itu,
Ya, tadi sampaikan penggunaan sel culture itu banyak sekali. Namun demikian, ya, ya ada ada tantangan dan ada limitationnya, ada keterbatasannya. Ya, apa itu? Ya, eksperimen dengan kultur sel, dengan sel culture itu rawan adanya kontaminasi. Ya, sehingga apa? Ya, su- supaya dia terus terjaga dari kontaminasi, sterilitasnya, aseptisnya harus selalu dijaga dan dimonitor. Ya. Karena kalau sudah terjadi kontaminasi, harus di cleaning total dan dipastikan bahwa kontaminannya udah nggak ada. Dan ini butuh more time, more energy, more resource. Ya. Uang, bahan, kan ini. Waktu, tenaga. Ya. Kemudian challenging dan juga limitation berikutnya apa? Perubahan genetik sel. Nah, ini makanya harus kalau dalam eksperimen menggunakan sel kultur ini harus selalu dipantau tadi. Ya, kita bisa melihatnya menggunakan mikroskop inverted. Ya. Kalau ternyata secara fenotip kelihatan sudah ada perubahan bentuk, hati-hati. Jangan-jangan sudah mengalami perubahan genotip. Sehingga apa kalau misalkan sudah terlihat selnya tumbuh nggak bagus, lebih baik dibuang selnya dan tidak ada eksperimen lanjutannya. Tantangan berikutnya apa? Biayanya tinggi. Ya, riset-riset menggunakan cell culture umumnya mahal karena bahan-bahannya lumayan tinggi. Mahal. Kemudian berikutnya keterbatasannya adalah terbatas representasi fisiologis. Jadi dari sampaikan bahwa selain itu ada kehidupan di sana, tetapi karena dia hanya sel tertentu, dan kalau di dalam sistem biologis sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup, sehingga apa? Representasi biologisnya relatif kurang. Sehingga eh, untuk riset yang lebih kompleks, ya, ya biasanya setelah in vivo menggunakan hewan. Namun tadi saya sempat ini kan di luar karena terkait dengan in vivo menggunakan hewan itu kan ada ethical approval nanti, ada ethical clearance, ada kajian bioetik. Ya. Makanya kalau di luar untuk mengantisipasi representasi fisiologis ini, beberapa peneliti di luar tuh menggunakan co-culture tadi saya sebutkan. Misalkan penyakit cancer, breast cancer. Breast cancer itu kan selainnya macam-macam. Ada MCF7, ada T47D, T470D, T47D, ada beberapa sel cancer, breast cancer, itu bisa di co-culture bareng-bareng menggunakan media tertentu, menggunakan gelatin tertentu, sehingga dia bisa menutup seperti spheroid atau organoid, dan itu terdiri dari beberapa sel. Kemudian keterbatasan lainnya adalah validitas sel. Ini eh, harus benar dipastikan terkait identitasnya. Karena kalau nggak gitu bisa misidentifikasi. Ya kalau yang orang udah banyak bekerja dengan sel akan bisa membedakan. Misalkan mana sel raw, mana sel viro, mana sel LX2, mana sel FG2. Tapi ini harus validasi. Kemudian harus digunakan etika penggunaan sel. Nah, ini terkait dengan etikanya harus diperhatikan. Ya. Karena ya itu tantangannya. Ini visualisasinya, eh, ethical research perlu diperhatikan juga. Nah ini silakan di download ya. Ini disertasi saya ya sebagai gambaran saya selama S3 banyak bekerja dengan sel lain, terutama sel raw, sel LX2, ya. Sel raw itu sel lain untuk kondisi macrophages. Saya banyak selain sel raw saya menggunakan LX2. LX2 itu sel hepatic stellate cell. Saya juga menggunakan primary
macrophages menggunakan PMDM, bone marrow derived macrophages, dan juga saya menggunakan sel HGT cell. Mungkin bisa di ini free to download, bisa di buat bacaan. Ringkasannya ya, ringkasannya kultur sel itu metode penting dalam penelitian modern. Untuk bekerja dengan sel culture membutuhkan fasilitas steril dan teknik aseptik yang sangat strict, sangat ketat, dan kemudian aplikasinya sangat luas di bidang medis, farmasi, dan bioteknologi. Banyak. Ini gambar-gambar ini yang saya tadi ceritakan. Yang ini 3D spheroid, ya, ini sepertinya perbesarannya kecil. Kalau dibesarkan bisa satu ini bisa kelihatan. Jadi ini biasanya dia 3D spheroid. Jadi kalau kita hanya menggunakan tadi misalkan sel raw, hanya monolayer. Nah, 3D dia kita bisa menggunakan ini bisa biasanya sel culture dengan menggunakan biasanya dengan gelatin gel tertentu sehingga dia bisa 3D. Ini spheroid, sebelahnya organoid. Ini organoid lebih lebih hidup dibandingkan dengan spheroid, ya. Penampakannya juga lebih complicated. Kemudian yang atasnya adalah ini contoh dari organ on chip, ya. Jadi organ-organ manusia, ya, disimulasikan, dikondisikan, dikonvert dalam kondisi chip. Ini riset-riset di luar negeri, luar biasa. Itu yang bisa